Selamat siang semuanya. Halo Cianism, selamat datang di Cian Talks, podcast yang bukan hanya cuma seru-seruan tapi juga bermanfaat. Podcast persembahan Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Telkom University, kolaborasi antara Departemen Konfo dan juga Biro Dedikasi Masyarakat. Halo, perkenalkan aku Andika dari Biro Dedikasi Masyarakat. dan halo aku Imam dari Departemen Konfo yang akan nemenin kalian ngobrolin topik yang seru banget nih pastinya. Topiknya apa aja sih hari ini Kak Imam? Kayaknya kita harus undang narasumber dulu gak sih? Oke, ayo kita undang Bapak Sena. Oke, halo teman-teman. Halo Pak Sena. Halo Pak Sena. Wah, sebelumnya surprise banget nih ya, kayaknya tiba-tiba diundang di kegiatan Syampok bareng sama teman-teman semua dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Selamat siang Bapak Sena, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Boleh Bapak Sena perkenalkan diri Bapak dulu terlebih dahulu. Oke, selamat siang teman-teman. Nama saya Arya Sena Biasa. Saya dari Telkom University dan juga sebagai dosen di Prodi Sistem Informasi. Nah, Bapak Sena ini akan menemani kita untuk membahas kesehatan mental pada mahasiswa. Hari ini topik kita itu apa Kak Imam? Nah, hari ini kita akan membahas topik tentang kesehatan mental nih Pak Sena. Kesehatan mental. Ya. Nah, sebelum masuk nih Pak, boleh dong Pak dikasih tahu apa-apa aja faktor yang mempengaruhi kesehatan mental kita? Oke, jadi sebetulnya kalau kita ngomongin kesehatan mental nih ya teman-teman, banyak banget faktor-faktor yang memang menyebabkan kenapa sih mental health itu bisa dalam kutip kena mental, katanya sampai-sampai orang-orang merasa burnout atau mungkin merasa stres gitu kan. Mungkin banyak orang teman-teman Gen Z khususnya ngerasa bahwa kok cepet banget ya ngerasa saya tuh tiba-tiba down, tiba-tiba mood swing seperti itu. Nah, apa aja sih faktornya? Sebetulnya faktor utama itu ada 3 ya. Yang pertama adalah faktor dari personality-nya kalian teman-teman. Apakah itu dari sifat yang introvert atau extrovert seperti itu. Dan juga yang kedua adalah dari lingkungan atau environment. Ketika teman-teman merasa lingkungannya tidak suportif atau mungkin lingkungan yang toksik seperti itu, maka teman-teman tentunya akan cepat merasa demotivasi seperti itu. Baik itu lingkungan yang lingkungan hidup ya, seperti misalkan lingkungan yang memang hidup di pabrik misalkan, atau mungkin lingkungan kerja yang memang cenderung sangat fokus atau sangat menguras tenaga ya, seperti misalkan kerja yang di perusahaan yang cukup besar yang memang hektik banget. Dan juga yang terakhir adalah sosial dan keluarga. Dan ini yang merupakan salah satu mungkin paling besar ya. Kenapa? Karena faktor keluarga itu yang juga melatih kita dari kecil. Oke. Tadi kan kita udah ngedengerin faktor-faktor tentang kesehatan mental ya Kak Imam. Tapi aku penasaran nih Kak, apa sih kesehatan mental secara umum bagi halayak masyarakat ya Pak? Nah itu apa sih kesehatan mental itu tersebut? Jadi kenapa dia bisa berpengaruh banget dalam kehidupan keseharian kita? Apa sih manfaatnya juga kayak gitu sih Pak? Oke, kesehatan mental itu sebetulnya complicated ya kalau misalkan kita jelaskan. Dan kenapa kesehatan mental itu menjadi suatu hal yang urgent, apalagi untuk teman-teman akademisi yang saat ini sedang duduk di bangku kuliah seperti itu. Kenapa? Karena dari kesehatan mental yang baik tentu akan menghasilkan jiwa dan juga fisik yang baik. Ketika kita memiliki mental yang baik, ketika kita memiliki emosi yang stabil, tentu teman-teman bisa merasakan lebih tenang, lebih ngerasa safe, dan juga lebih merasa berarti. Setiap orang kan tentu menginginkan dirinya itu dihargai dan juga memiliki arti dalam kehidupannya. Maka kenapa penting banget memiliki kesehatan mental yang stable gitu kan, yang stabil? Karena dengan itu tadi, dengan memiliki kesehatan mental tadi menjadi fondasi agar teman-teman bisa memperjuangkan keinginan teman-teman, baik itu dengan untuk belajar supaya ada motivasi, diawali dengan mental yang baik, mental yang kuat. Ketika teman-teman ingin atau memiliki intention atau niat untuk menjadi mapres misalkan, maka teman-teman juga harus diawali dengan mental yang baik. Mental yang baik contohnya seperti apa? Ketika teman-teman bisa memberikan atau menyadari bahwa teman-teman itu eksis, dalam tanda kutip eksis, self-existence-nya, dan juga bisa menerima diri teman-teman sendiri. Ketika teman-teman mampu untuk berdamai, dalam tanda kutip berdamai dengan teman-teman, dengan diri teman-teman sendiri, merasa bahwa diri kalian itu dalam tanda kutip
saya tuh bermakna dan berarti loh, gitu bagi teman kalian, bagi diri kalian sendiri, tentunya lingkungan akan menerima kalian. So make sure teman-teman sudah berdamai dengan kalian. Oke, berarti penting banget ya kesehatan mental itu Pak, bagi mahasiswa terus orang umum gitu. Iya. Oke. Nah mungkin yang tadi kita dengar dari Pak Sena itu kesehatan mental secara umum. Nah dari Kak Imam kira-kira ada pertanyaan lagi nggak tentang kesehatan mental? Kalau dari saya nih Pak, kan saya akhir-akhir ini lagi banyak tugas, terus kan kita udah minggu-minggu semester nih udah mau UAS, tubes kan, jadi boleh dong Pak kasih tahu gimana sih langkah awal kita buat menjaga mental kita nih biar tetap aman aja, biar tetap nggak drop gitu. Oke, sebetulnya cara untuk supaya kita itu senantiasa memiliki mental yang kuat gitu ya, atau mungkin bisa dikatakan capability yang kuat gitu dalam hal mentalitas adalah ketika kita mampu mengelola emosi dan stres kita. Saat kita mampu untuk mengelola stres, saat kita mampu untuk mengelola emosi, tentunya kita akan bisa lebih stabil lagi. Dengan cara apa mengelola stres dan emosi? Tentunya dengan cara kita mengurangi hal-hal atau trigger yang cenderung menyulutkan emosi kita. Tentunya. Misalkan contoh ketika kita ada di lingkungan yang toksik atau mungkin ada di lingkungan yang memang membawa kita kepada arah yang dalam tanda kutip sepertinya ini memang tidak sehat dalam secara mental, atau mungkin banyak tekanan dan segala macam. Lebih baik kita bukan berarti kita menyerah ya, tapi kita sedikit mundur, karena mundur bukan berarti kalah, teman-teman. Ketika teman-teman mundur dari sesuatu yang toksik, itu lebih baik daripada teman-teman mencoba untuk terus maju ke depan gitu kan, karena tidak selamanya ketika kalian berusaha pada hal yang salah gitu, akhirnya malah teman-teman itu malah mengorbankan diri teman-teman, akhirnya teman-teman burn out duluan. Nah jadi mohon untuk yang pertama adalah hindari hal-hal yang memang toksik, atau mungkin ternyata kalau toksiknya adalah di diri kalian, maka cobalah untuk berdamai dulu dengan diri sendiri. Yang kedua adalah coba untuk memanage stres itu dengan cara apa? Dengan cara cukuplah dengan istirahat. Baik, maksudnya istirahat yang seperti apa? Bukan tidak hanya sekedar tidur ya. Istirahat itu bukan hanya tidur, tapi juga memberikan waktu untuk teman-teman untuk apa? Untuk meresapi diri kalian sendiri, untuk memahami mindful teman-teman. Coba kenali bahwa teman-teman juga punya batas, teman-teman juga manusia. Sehingga teman-teman punya hak untuk beristirahat. Jangan sampai karena teman-teman ngerasa saya udah benar-benar capek, teman-teman masih nge-push gitu kan, akhirnya teman-teman capek juga gitu, bukannya malah maksimal, malah dan mungkin terakhir nih satu lagi ya, terakhir yang ketiga mungkin ya, yang ketiga adalah cobalah untuk senantiasa bersyukur atas apa yang terjadi. Bukan berarti ini ya, tapi mulailah untuk mencari celah bahwa diri kita punya kuasa atas diri kita, tapi ada suatu hal yang mungkin lebih kuat lagi dari kita, yaitu Tuhan. Maka ingatlah bahwa eksistensi Tuhan itu senantiasa ada dalam diri kita. Nah, benar banget kata Pak Sena nih. Ini benar banget sih Kak Imam. Tapi aku mau nge-recap ya yang tadi Pak Sena bilang, yaitu mungkin cara kita mengolah stres yaitu dengan mengendalikan environment kita atau lingkungan kita, terus mengenali diri kita lebih dalam. Terus juga kita harus istilahnya berserah lah ya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah Pak, yang kedua nih Pak, saya mau nanya tentang yang kedua. Kalau misalkan kita belum tahu nih cara mengenal diri kita lebih dalam, itu gimana sih Pak? Ingin tahu tentang keberadaan kita, mindfulness kita. Oke, sebetulnya tidak sulit ya. Walaupun sebenarnya ada yang bilang susah banget, sebetulnya tidak sulit. Kita itu adalah kita adalah kita di mana kita itu saat sendiri. Ketika kita sedang sendiri, saat kita diam dan tidak ada orang yang melihat, itu adalah kita sendiri. Makanya kenapa sebetulnya saat kalian teman-teman sendiri, saat teman-teman di rumah ada yang rasa bahwa saya itu sebenarnya apa? Sebetulnya yang mengenal diri kita itu kita sendiri. Tapi kita tidak mampu untuk merepresentasikan itu di depan publik, atau bahkan kita bingung saat kita itu mungkin melihat banyak orang gitu ya. Sehingga kenapa? Karena kita merasa malu. Jadi memang kalau misalkan teman-teman merasa bingung dengan tujuan teman-teman, tentunya teman-teman boleh banget mengambillah sebagian waktunya untuk melakukan kayak refleksi diri. Ini penting banget. Dengan cara apa? Dengan cara membuat SMART goals ya, spesifik, measurable, achievable ya.
lalu juga relativity, dan juga ada yang terakhir time management ya, dimana teman-teman bisa tahu kapan sih suatu tujuan teman-teman itu bisa disesuaikan. Teman-teman harus memiliki tujuan yang spesifik dan juga mengetahui bahwa teman-teman ahli di sana. Tapi seringkali kita bingung ya, tapi diri saya sendiri saja bingung gitu kan dengan diri saya sebetulnya seperti apa. Sebetulnya tidak ada kata bingung ketika teman-teman mau untuk menuliskannya. Nah, kedua, makanya ada yang namanya journaling. Saat teman-teman stres, saat teman-teman bingung, saat teman-teman udah nggak tahu, aduh saya harus apa sih, saya tuh apa, saya tuh kenapa, maka cobalah tulis apa yang ada di pikiran kalian saat itu. Nah, kalau misalkan teman-teman udah bingung juga, journaling tidak berhasil, smart tidak berhasil, maka cobalah untuk memiliki seorang konseling atau konselor seperti itu. Mungkin teman-teman punya teman yang dekat, mungkin teman-teman seringkali mungkin menanyakan kepada orang tua atau orang terdekat untuk menanyakan mungkin saya tuh kenapa sih, atau mungkin saya tuh menurut kamu kayak gimana sih. Cuman kadang-kadang ada juga yang lingkungan yang tidak seperti itu. Maka saran dari saya, cobalah untuk bertanya kepada orang yang profesional, ke psikolog gitu, ataupun ke orang-orang seperti konselor. Mungkin di bimbingan di kampus tentunya ada yang bimbingan konseling ya, bagian yang memang mengurusi terkait konseling. Maka silakan gunakan sarana itu untuk mengetahui bagaimana minat dan bakat teman-teman. Benar banget sih kata Pak Sena. Saya itu soalnya Pak, kalau misalnya nih kayak sekarang kan Tubes terus organisasi gitu lagi pada padat kan sekarang. Nah, kesehatan mental tuh lagi down nih. Nah, paling saya tuh nyempetin kayak nelpon orang tua gitu, video call, nanya kabar gimana nih, cerita-cerita gitu. Dia cerita tentang kerjaan, saya cerita tentang kuliah gitu. Terus nyempetin juga buat nongkrong bentar bareng anak kelas gitu atau teman-teman gitu. Gitu sih, Pak. Tapi penasaran sih yang tadi Bapak make sure tuh yang journaling. Nih, kalau kita mau mulai nih, kan saya masih awam nih Pak soal journaling. Gimana sih kalau mau mulai journaling Pak? Sebetulnya journaling itu bahasa lucunya adalah menulis diary. Diary sebetulnya. Cuma seringkali nama-nama kerennya sekarang adalah journaling. Sebetulnya tidak ada salahnya teman-teman mencoba untuk menulis buku. Namun journaling itu biasanya harus dalam bentuk buku ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau ngetik kadang-kadang tidak terturunkan. Karena biasanya begini, kalian melakukan gerakan tangan dengan mengolah otak itu kan sama dengan merangsang motorik ya, motorik teman-teman. Sehingga proses kalian menulis itu akan mencurahkan energi negatif itu ke dalam tulisan. Makanya kenapa selain daripada journaling, teman-teman juga bisa berolahraga ya, untuk mengurangi apa? Mengurangi hormon-hormon stres yang ada di otak. Nah, dengan cara itu maka otak akan menghasilkan endorfin yang membuat teman-teman hilang stresnya. Bukan hilang secara langsung ya, tapi bisa menghasilkan rasa senang. Ketika teman-teman mencoba untuk journaling ternyata tidak saya banget. Akhirnya teman-teman bisa mencurahkan lagi dengan apa? Dengan cara menemukan hobi teman-teman. Apakah itu dengan lari, olahraga, atau mungkin bermain game ya. Tapi saran saya tidak dengan game. Kenapa? Karena kalau misalkan game cenderung akan menimbulkan kecanduan. Akhirnya ketika teman-teman kalah, justru malah jadi semakin stres. Maka saran saya, hindari hal-hal yang berhubungan dengan kompetitif. Jadi misalkan teman-teman lari, silakan lari bersama teman, tapi hindari jadi larinya banyak-banyak ya gitu. Akhirnya kalau kalah stres lagi. Jadi carilah yang memang less kompetitif. Kayak misalkan lari bersama teman, tapi tujuannya memang untuk melepas stres, untuk relaksasi gitu ya. Atau mungkin teman-teman juga bisa ikut yoga seperti itu ya. Bukan nama yoga ya, tapi maksudnya adalah ikut yoga atau mungkin bentuk relaksasi mindfulness seperti itu. Dan juga sudah banyak kelas-kelas yang memang dibuka seperti itu. Nah, selain itu mungkin juga bisa dengan berenang ataupun dengan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan motorik ya. Karena itu sangat bisa menghasilkan hormon endorfin yang akan mengepres si stres teman-teman. Nah bener tuh, ada tuh kolam renang tuh kan iya. di GKU tuh langsung iya, besok nanti aku ini kita langsung pure kita langsung hilang aja, hilang iya. stresnya, nyatu sama kaporitnya. Jangan dong Pak. Iya. Pernah dengar saya katanya kalau misalkan di sini udah ada artinya impor dari Switzerland katanya. Akhirnya dingin banget tuh. Nah Pak, tadi kan ngomongin journaling, nyari hobi baru sama
explore diri sendiri. Nah itu menurut aku ya itu salah satu cara mengatasi krisis identitas yang mana dia merupakan salah satu faktor lah menurutku yang aku bingung nih, aku siapa sih sebenarnya kalau misalkan nggak ada faktor-faktor eksternal, aku siapa? Nah itu cara explorationnya gimana sih Pak? Selain yang tadi Bapak journaling, yang hobi baru kayak gitu-gitu, mungkin ada step by stepnya dari step by step dari mulai mengetahui diri kita sendiri gitu. Iya, untuk mengatasi krisis identitas itu. Oke, sebenarnya krisis identitas itu cukup pelik ya kalau misalkan kita bahas dari awal. Namun bisa juga teman-teman kalau misalkan memang ingin tahu, tadi sudah dijelaskan sebelumnya menggunakan metode SMART gitu. Jadi kita bisa mengetahui dulu secara spesifik sebetulnya kita ini mau dibawa arahnya kemana gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman bingung sekali dengan teman setelah teman jalani seperti apa, karena ada dua hal yang memungkinkan teman-teman bisa merasakan bahwa saya tuh ahlinya di mana sih. Yang pertama adalah ketika teman-teman tidak berani mencoba. Oh iya benar. Kedua adalah ketika teman-teman tidak memiliki intensi itu adalah niat ya. Niat yang betul-betul termotivasi gitu ya. Jadi teman-teman apabila memang teman-teman saat itu sedang bingung, tidak tahu arah gitu kan, ada dua hal yang bisa dicoba. Yang pertama adalah mencoba hal baru gitu kan. Yang kedua adalah mulai untuk eksplorasi diri lagi dengan cara apa? Kadang-kadang yang membuat kita terbebani itu adalah diri kita sendiri. Ya, ada yang namanya apa? Mind block. Mind blocking. Mind blocking. Ketika itu kita merasa bahwa kita tuh tidak memiliki kemampuan terkait hal tersebut. Padahal sebetulnya bukan karena kita tidak mampu, tapi karena mungkin kita malu, mungkin kita males ya bahkan, atau mungkin kita punya trauma di dalamnya sehingga kita tidak berani untuk mengambil atau melangkah lebih jauh. Nah kalau misalkan mungkin kalau malas atau mungkin malu masih bisa diobati. Itu kalau untuk trauma maka kita perlu untuk mengobati diri kita sendiri dulu. Kita harus menyembuhkan diri kita dulu. Apakah karena traumanya disebabkan oleh suatu kecelakaan atau mungkin dari orang lain gitu kan, atau mungkin dengan hal-hal lain yang ternyata toksik seperti itu, atau mungkin dari diri kita sendiri yang mungkin karena kita terlalu mengalami kendala dari mungkin borderline personality disorder gitu ya. Nah mungkin orang-orang yang BPD kadang-kadang ngerasa bahwa dirinya itu memiliki mind block yang cukup banyak sehingga mereka tidak berani untuk melangkah lebih jauh. Tapi kalau misalkan terlepas dari itu ya, insya Allah kalau anak-anak Telkom terhindarlah dari itu. Biasanya itu karena kita cenderung masih terlalu banyak mind blockingnya. Mungkin karena kita pengen maju tapi kita takut gitu. Sebetulnya bukan masalah kalau kita takut. Kalau kita punya niat tentu kita bisa maju lebih jauh. Kedua adalah kenapa? Karena begini. Ada sebuah pepatah mengatakan saat kita sendiri kita bisa berlari lebih cepat. Tapi saat kita bersama kita bisa berlari lebih jauh. Betul. Benar banget nih kata Pak Sena nih. Saya soalnya pernah punya temen nih Pak, dia kuliah di Malang nih. Jadi dia tuh ambil informatika Pak, jurusan informatika. Terus semester 1-2 tuh dia nggak punya teman sama sekali Pak. Jadi dia tuh di kos doang. Iya, jadi ada kumpul gitu enggak. Iya, jadi dia di kos doang. Tapi ini Pak, dia tuh keluar akhirnya, dia nggak kuat. Jadi dia kuliah pulang itu Pak. Iya, jadi dia nggak punya teman, jadinya dia malas ke kampus, terus dia di kos doang, main game doang gitu. Jadi betul sih kata Pak Sena, kita nggak boleh main blocking sih. Kita tuh harus nyari teman kan nih. Iya, betul. Nah, kan itu kan tadi kita berhubungan banget ya sama nyari teman berjalan sendiri kita bisa lebih cepat, namun berjalan bersama kita bisa lebih jauh. Nah, kalau menurut Bapak nih, dari manusia kan punya dua tipe introvert dan extrovert ya Pak. Nah, apakah dua tipe tersebut mempengaruhi kesehatan mental atau enggak? Oke, sebetulnya kalau misalkan introvert itu pasti mempengaruhi ya. Nah, maksudnya kalau misalkan seringkali mempengaruhinya, tapi dari sisi apa? Dari sisi bagaimana mereka merepresentasikan emosi mereka dan juga merepresentasikan energi yang memang mereka miliki. Ketika mereka mampu untuk bersifat introvert, tentunya biasanya cenderung mereka mencari aktivitas yang lebih menyendiri seperti itu. Tapi apakah berarti tidak bisa introvert itu bersama dengan orang-orang? Bisa tentunya. Namun ketika dia melakukan recharge energi, tentunya mereka membutuhkan
teman-teman yang notabene mungkin sefrekuensi dengan dia, atau bahkan mungkin sendiri sama sekali, benar sendiri, memang pergi ke suatu tempat dan dia makan sendiri misalkan. Nah itu biasanya adalah tipe-tipe orang yang introvert. Kalau misalkan bagaimana cara mereka untuk keep sane ya gitu. Kalau misalkan untuk yang extrovert mungkin cenderung sebaliknya. Ketika mereka bersama dengan teman-teman, mereka cenderung adalah saat mereka mengisi energi. Ketika mereka sendiri, justru mereka merasa kayaknya gabut deh. Akhirnya mereka bosan gitu. Nah, tapi apakah bisa saling terbalik gitu kan? Apakah bisa menjadi ambivert? Ya sebetulnya kan ambivert itu spektrum ya. Jadi sifat itu setiap orang itu pasti memiliki introvert dan extrovertnya masing-masing. Hanya saja ada dominansi di sana. Ketika seseorang itu lebih dominan cenderung extrovert, maka disebutnya extrovert kayaknya. Atau kalau misalkan cenderung introvert, maka jadi introvert. Sebetulnya kita perlu konfirmasi juga tadi, harusnya bukan mind blocking tapi mental blocking. Mental blocking. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa membatasi diri itu namanya mental block ya. Bukan mind block ya, mental block. Mental block. Nah, aku setuju banget sih Pak. Menurut aku pun sendiri introvert ya Pak. Nah, cara aku ngelihat dari tugas-tugas yang menumpuk dan kegiatan organisasi ataupun kegiatan lainnya yang udah bikin berat, kayak aku biasanya ke bioskop sendirian, kayak enak aja gitu, kayak ya udah semuanya diem di situ 1-3 jam kayak gitu. Nah kalau Kak Imam gimana nih Kak Imam? Saya sih biasanya juga kayak Kak Andika Pak, jadi sering ke bioskop sendiri gitu, nonton sendiri, nikmatin film gitu ya. Kadang juga butuh teman gitu juga Pak, butuh harus ngobrol seru, jadi hilangin stres aja. Jadi harus nongkrong, main game bentar, terus nongkrong biasa doang gitu. Kadang-kadang sebenarnya gini ya, kalau Gen Z itu biasanya ada kebutuhan konten, sehingga sosmednya nggak sepi gitu. Sebenarnya itu juga salah satu alasan juga ya mungkin kalau misalkan Gen Z seperti itu. Nah memang kalau misalkan yang saya juga sebagai Gen Z gitu merasa bahwa memang betul ya kadang-kadang kita perlu gitu untuk melakukan refreshing gitu kan ya, keluar, apakah nonton baik itu sendiri atau bareng-bareng gitu kan, hanya untuk membuang melepas kacang, melepas pinat, melepas penat gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita perlu lah kayak melakukan apa saja yang memang kita merasa kayak ini nyaman banget ya. Nah kalau saya sendiri mungkin adalah orang yang momentum, orang yang benar-benar momentual. Ketika ada sesuatu yang sangat-sangat momen gitu kan, ketika itu mungkin bareng sama orang yang tersayang gitu, atau mungkin sama teman dekat gitu kan, atau mungkin sama mahasiswa. Kadang ada satu titik di mana saya merasa bahwa itu akan terkenang sepanjang hidup saya gitu. Nah, itu. Walaupun sebetulnya tempatnya tidak usah yang spesial, tempatnya tidak harus yang jauh mahal, tidak perlu. Yang penting adalah ketika kita bersama dengan orang lain, dan juga bersama di waktu yang keren banget nih obrolan kita dengan Pak Sena ya. Nah Pak, tadi kita udah ngomongin kesehatan mental gitu-gitu, dan kita mengenal lebih diri antara introvert dan extrovert. Nah itu kan tadi dari internal ya Pak. Nah kalau misalkan faktor-faktor eksternalnya nih ya Pak, kayak orang-orang siapa saja yang bisa mempengaruhi kesehatan mental kita, terus kejadian atau peristiwa apa saja sih yang bisa tiba-tiba mental aku down gitu Pak, kayak gitu. Jadi memang sebetulnya kalau misalkan faktor eksternal tentunya ada 4 hal ya. Yang pertama keluarga, lalu kerabat, ya, lalu saudara dan teman. Nah, beda ya antara kerabat itu berarti keluarga besar, keluarga inti, inti. Kayak kakak, adik gitu. Lalu ada saudara itu saudara jauh, sepupu gitu kan. Terus teman gitu kan. Teman, dan akhirnya adalah sosial media. Kenapa sosial media ini jadi penting? Kita sebagai anak sistem informasi tentunya juga harus tahu bahwa sekarang sebenarnya serba digital. Orang yang ada di depan kita mungkin kelihatannya dia introvert nih, ternyata di sosial media sangat kita seringkali ada perbedaan. Makanya kenapa perlu banget kita sosial media ini juga jadi salah satu penyebab kenapa seorang itu bisa tergoncang mental health-nya gitu ya. Nah, pertama itu tentang keluarga. Kenapa? Keluarga sebagai orang terdekat, keluarga sebagai misalkan ibu bapak ya utamanya, sebagai atau parents gitu ya, yang memang menjadi guru utama kita. Kalau misalkan kita sudah tidak dekat, atau mungkin untuk keluarga yang broken home, tentunya akan lebih cenderung besar kemungkinan memiliki
masalah mental health ya gitu ya. Walaupun baik itu yang menjadi penyakit atau disorder ataupun mungkin cuma permasalahan yang sepele seperti mungkin lebih mudah stres. Karena ini juga menjadi hubungannya dengan parenting. Mungkin kita tidak akan bahas terlalu banyak ya. Dan pasti keluarga itu menjadi salah satu inti yang paling berpengaruh. Kenapa? Karena ketika kita tidak diterima oleh masyarakat, tentunya ada keluarga yang siap untuk menerima. Maka ketika kita memiliki keluarga yang sempurna, tentunya kita harus bersyukur bahwa sebetulnya hanya keluargalah tempat kembali yang memang akan menerima kita seperti sedia kala. Seperti itu. Nah, kedua adalah kerabat, kakak, adik seperti itu. Kenapa? Karena seringkali juga kakak dan adik ketika memang mungkin tidak akur atau mungkin memiliki hutang atau segala macam jenisnya gitu ya. Tentunya akan menjadi rumah itu akan terasa seperti ini ya kebun binatang sebetulnya, sehingga rasanya tidak nyaman, terlalu ramai gitu. Padahal rumah tempat kembali itu yang tentu nyaman adalah ketika kita bisa akur, ketika kita bisa makan semeja bersama, saat kita bisa minum tanpa harus memikirkan apapun, saat kita tidur tanpa harus memikirkan stres, tanpa harus memikirkan apa yang harus dijawab. Tentunya ketika kakak adik ada yang bermasalah, itu juga akan menjadi perbincangan di atas meja makan. Dan itu tentu tidak diinginkan. Nggak enak gitu ya. Nah, selanjutnya adalah saudara jauh ya, atau mungkin sepupu. Tentunya mungkin sepupu ada kalanya kalau misalkan deket banget kita bisa main ke rumahnya. Tapi kalau misalkan suatu ketika kita memiliki masalah dengan sepupu, tante, om, atau mungkin anak dari tante dan om, tentu rasanya akan sulit ya. Mungkin kalau kalian punya grup WA dengan keluarga besar, kan nggak mungkin ya rasanya rame banget dengan ribut yang awal. Mungkin awalnya diskusinya baik, kalau misalkan ada masalah kan tentunya nggak enak rasanya ya. Nah, mungkin itu juga salah satu bentuk yang perlu teman-teman jaga. Makanya kenapa perlu banget teman-teman punya relasi yang baik dengan keluarga besar. Even mungkin seringkali hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan itu terkait, apakah itu terkait keuangan, mungkin perbedaan pendapat, perbedaan lain sebagainya seperti itu. Maka mulai saat ini cobalah teman-teman untuk menerima, karena setiap keluarga pasti memiliki hal yang berbeda, dan itu yang harus kita coba untuk saling memahami. Ini sebentar lagi kan kalian kemarin ya sudah maaf-maafan gitu ya, sudah ada kegiatan di bulan Syawal, nanti kita akan ada lagi gitu gitu ya, kita minta maaf lagi 2 kali ya. Tapi kayaknya saya nggak pulang sih Pak. Nggak pulang ya? Itu udah akhir ini Pak, soalnya ini udah pusing tubes tuh, udah pusing kelas ya. Kita semoga tugasnya cepat selesai. Amin. Dan mungkin kita lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya selain daripada saudara tadi, itu juga ada 2 lagi. Yang pertama adalah teman dan sosial media. Kenapa sih teman? Teman ini seringkali awalnya, ya mungkin apalagi kalian sudah berkembang menjadi seorang individu mandiri, teman-teman merasa bahwa rumah kalian itu tidak hanya rumah, tapi juga kosan, tapi juga kampus yang di rumah kedua kalian. Maka teman-teman diharapkan bukan main aman, tapi bermainlah dengan bijak. Saat teman-teman tahu bahwa diri kalian itu hidup tidak sendiri, maka mulailah hargai pendapat diri kita sendiri pertama, baru kita hargai juga orang lain. Seringkali kita tuh terlalu memaksa menghargai orang lain sampai kita lupa dengan diri kita, sehingga kita sehingga kita dilecehkan, sehingga kita tidak memiliki harga diri. Akhirnya apa? Akhirnya kita emosi. Saat emosi kita malah menyalahkan orang lain, sedangkan orang lain juga nggak mau disalahkan. Akhirnya malah clash lah. Gitu. Akhirnya malah timbullah pertikaian yang berujung pada kita tidak bisa berteman dengan dia, kita seakan-akan semuanya menjadi jahat gitu kan. Padahal sebetulnya kenyataannya tidak demikian. Mungkin karena kitanya overthinking, kitanya berharap lebih, terlalu berekspektasi. Nah, itu juga menjadi suatu permasalahan yang cukup rumit dan akhirnya kita merasa tidak nyaman. Gitu kan. Nah, itu juga bukan. Nah, aku suka banget sih Pak tadi yang Bapak bilang itu cara kita menghindari clash dengan teman kita. Itu juga menjaga tali silaturahmi kita kan sebagai makhluk sosial. Aku suka, terima kasih banget Pak ilmunya itu. Nah, tapi yang sosial media ini aku baru tahu nih Pak, kenapa dia termasuk faktor eksternal dalam kesehatan mental kita. Maksudnya semenjak kapan ya? Semenjak apa? Semenjak negara Amerika ya. Sebetulnya
kesehatan mental yang disebabkan atau ke masalah mental yang disebabkan oleh sosial media ini sudah ada sejak zaman-zaman ini ya. Cyberbullying ya. Cyberbullying Iya. yang sering ada. Karena memang ini paling banyak kan tahun 2010 sampai 2012 tuh awal mula munculnya ya. Kayak ada Twitter segala macam, Instagram dan lain-lain. Nah, itu memang menjadi titik di mana munculnya cyberbullying itu. Dan inilah yang menjadi salah satu permasalahan atau cekcok berat ya. Apalagi di Indonesia yang notabene adalah salah satu masyarakat dengan tingkat ketidaksopanan tertinggi di dunia seperti itu, maka tentu perlu adanya suatu sosialisasi dan juga bentuk kebijakan agar masyarakat dan juga mungkin diri kita khususnya untuk lebih berhati-hati menggunakan sosial media seperti itu. Dan juga kalau misalkan alasan mendasarnya kenapa sih sosial media itu menjadi salah satu penyebab masalah mental gitu. Karena gini, coba teman-teman bayangkan teman-teman saat ini sedang ada di kondisi semester 8 misalnya lulus kuliah gitu kan. Terus teman-teman buka LinkedIn sebentar aja. Tiba-tiba kakak tingkat kalian udah kerja di tempat yang besar-besar. Kan kalian mungkin rasanya kayak insecure ya. Lu saya bisa nggak ya nanti seperti dia gitu kan. Padahal sebetulnya teman-teman tidak perlu terlalu takut. Sebetulnya jadikan itu sebagai motivasi saja. Jadi sebetulnya ketika teman-teman menggunakan sosial media, maka hal yang lain adalah locus of control kalian. Ketika itu kalian harus tahu mana yang menjadi kontrol kalian dan mana yang bukan. Ketika kalian mampu untuk mengontrol sesuatu yang bisa kalian kendalikan, emosi kalian, terus apa lagi? Decision pengambilan keputusan kalian. Terus juga terkait bagaimana kalian belajar, itu kan sebetulnya ada di tangan kalian. Itu aja yang kalian urus. Jangan sampai kalian malah mengurusi komentar orang lain. Kalian memikirkan bagaimana orang lain berpikir tentang kalian, itu tidak perlu sebetulnya. Cuma kadang-kadang kita gengsi. Kita pengen orang lain paham bahwa kita tuh kayak gini loh. Padahal sebetulnya itu tidak begitu penting. Ketika orang lain berpikir kita buruk segala macam, hidup kita tetap lurus sebetulnya. Karena sebetulnya hidup itu nggak selamanya tentang bagaimana pendapat atau nilai orang lain. Maka kita harus mengolah locus of control kita. Kita harus mengolah apa yang hanya bisa kita kontrol. Motivasi, emosi, stres, dan sebagainya. Yang memang hanya ada di diri kita. Kan tadi Bapak bahas sosial media ya. Saya tuh penasaran banget nih Pak tentang orang-orang yang sering berasumsi terus self diagnose diri mereka sendiri gara-gara dia ngelihat sesuatu konten gitu di sosial media, terus dia langsung ngejudge dirinya. Misalnya nih dia lihat tentang penyakit ini itu, terus dia judge, oh mirip banget nih sama diri saya nih. Iya, kadang-kadang suka gitu ya. Tiba-tiba kayaknya saya tiba-tiba kanker, tiba-tiba ini tiba itu ya. Ada benjolan dikit digigit nyamuk, tumor nih. Gatel-gatel dikirain apa ya? Nah, tapi Pak, itu udah bukan sebuah peristiwa yang langka ya. Itu sudah sangat sering banget. Iya. Karena ini juga sering terjadi bahkan di era-era informasi saat ini ya. Dengan era-era globalisasi, setiap informasi yang sudah sangat mudah di genggaman tangan, semakin mudah untuk melakukan self diagnose. Apalagi dengan AI sekarang ya. Dengan AI kita bingung, bukan ke dokter malah nanya AI. Berasa kayak nonton film azab. Nanyanya apa-apa ke Pak Ustaz. Nah, itu yang terjadi salah tuh. Jadi kadang-kadang ini perlu dihati-hati dan juga sebagai teman-teman sistem informasi perlu untuk mencoba memfilter bahwa melakukan self diagnosis itu sangat dilarang. Baik dari sisi kesehatan ataupun dari sisi psikologi. Ketika teman-teman melakukan self diagnosis berlebihan, sebenarnya self assess boleh, tapi kalau self diagnosis sampai saya penyakit ini atau saya penyakit itu jangan gitu ya. Kenapa? Karena khawatirnya kalian malah justru mengalami yang namanya psikosomatik. Ketika kalian merasa stres, tertekan, kalian merasa bahwa saya punya penyakit ini, penyakit itu, maka akan timbul gejala yang menyerupai itu, tapi itu adalah akibat dari pikiran kalian sendiri. Betul tuh. Biasanya ini juga terjadi ketika teman-teman dibully, teman-teman ada dirundung, atau mungkin ostrasisme. Ostrasisme itu adalah kalian dikucilkan dari lingkungan karena suatu permasalahan. Terus kalian muncul tuh psikosomatik di mana kalian merasa tiba-tiba sesak, kalian tiba-tiba panic attack, kalian tiba-tiba jantung berdebar di malam hari, nggak bisa tidur karena tekanan stres. Nah, self diagnosis juga bisa menyebabkan hal tersebut. Ketika teman-teman merasa kayak saya bipolar jangan-jangan. Kok saya mood swing ya, tiba-tiba saya hilang motivasi. Tidak demikian.
Nggak bisa kita langsung ngomong kayaknya saya bipolar deh, kenapa gitu? Iya soalnya saya tiba-tiba berubah moodnya. Nggak gitu dong, nggak bisa demikian, hanya bisa dicek dulu gitu. Jadi teman-teman silahkan kalau misalkan teman-teman merasa aduh kok kayaknya kebiasaan saya self-diagnose ini udah mulai memburuk seperti itu ya, maka coba untuk jangan takut untuk menelepon atau berhubungi yang ahlinya yaitu ke psikolog. Nah, kalau kayak gitu kan ya Pak, sebenarnya mungkin kenapa self-diagnose, orang tuh sering self-diagnose karena kita tuh nggak tahu harus kemana nih Pak. Nah, sosial media, sosial media paling, ini bagus nih kontennya, like-nya banyak. Nah, kalau misalkan ini kan orang berasumsi kalau konseling kan lama, mahal ataupun jauh lah kalau misalkan yang nggak tahu di mana kayak gitu. Iya, betul. Ini juga menjadi hal yang memang harus bijak dalam sosial media. Karena gini ya, apalagi zaman sekarang semuanya berstandar sosial media. Oh, saya ngelihat dari sosial media A, sosial media B, kayaknya standarnya harus gini. Oh, orang NPD kayak gini, orang-orang narsistik, manipulatif. Kalian sampai-sampai orang yang kalian nggak suka pun dianggap kalian manipulatif. Tiba-tiba penilaian seorang gitu ngejudge ya. Padahal sebetulnya tidak demikian. Ini sebetulnya disebabkan oleh suatu paradoks yang dinamakan ya sosial media itu sendiri gitu kan. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita melihat di sini, kita harus senantiasa harus bijak dalam menggunakannya. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama tidak melakukan judgement terhadap sesuatu. Kedua, mulai untuk berhati-hati dalam membuat konten. Even kalian konten kreator gitu kan ya. Coba untuk mulai melihat kembali atau mungkin melihat dua sisi bagaimana kontennya berjalan. Ketika memang kalian kontennya cenderung mungkin yang lucu-lucu gitu kan, ya kalian coba untuk tidak menghindari konten-konten yang berbau sara dan sebagainya. Terus juga mulai untuk mensaring lagi kira-kira khususnya yang tadi ya mental health. Kalian percaya sama si A, si B, si C, kita cek lagi apakah dia memang memiliki latar belakang mungkin pendidikan psikologi atau mungkin dia emang orang psikiater. Kita coba cek lagi. Kalau misalkan dia bukan dari keduanya, pastikan bahwa apa yang dia sampaikan, informasi yang disampaikan itu juga berasal dari sumber-sumber ilmiah. Dan juga memang bisa diterima secara kaidah khususnya kesehatan maupun psikologi. Betul. Nah, benar banget nih Janism. Nah, apa yang Pak Sena bilang tadi, kita harus berhati-hati tentang bersosial media. Nah, dari Kak Imam gimana? Saya penasaran sih tadi. Saya penasaran banget kan tadi Pak Sena nyinggung tentang jangan takut untuk datang atau nelpon ke psikolog nih. Saya penasaran nih Pak. Emang kalau datang ke psikolog nih takutnya nih ada bukan ini yang merendahkan ya Pak. Ada orang yang nggak mampu, terus ada orang yang nggak mampu gitu, yang menengah ke bawah atau menengah ke atas. Itu kalau ke psikolog ditanggung BPJS nggak sih Pak? Ditanggung. Ditanggung. Iya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ngerasa bahwa BPJS itu tidak menanggung psikiatri, justru ditanggung. Teman-teman itu punya hak untuk mendukung jiwa kalian masing-masing. Jadi jangan takut untuk pergi ke psikolog sebetulnya, karena tetap ditanggung BPJS. Walaupun memang ya ngantri sih gitu kan ya, namanya BPJS ya. Tidak usah kita bahas lah ya. Yang pasti teman-teman masih bisa mendapatkan layanan kesehatan jiwa, baik itu psikolog ataupun seorang psikiatri dengan BPJS. Tinggal kalian datang aja ke rumah sakitnya atau minta. Biasanya memang prosedurnya cukup rumit dan ada beberapa yang harus kalian bayar mandiri. Tapi setidaknya BPJS itu menerima. Ya, ntar saya ke psikolog Pak. Saya juga baru tahu ini Pak. Saya baru tahu. Iya. Daripada self diagnose, mending kita ke psikolog ya. Ditanggung BPJS lagi misalnya. Udah enak banget nih. Saya baru tahu. Iya, makanya. Jadi nggak usah takut. Tuh. Boleh dong Pak, mau nanya tentang tips nih buat mahasiswa seperti kita nih. Benar kan kita butuh tips banget buat nggak pusing gitu, mental stabil, tugas aman, nilai insya Allah amin. Boleh dong Pak, biar kesehatan mental kita stabil sampai akhir gitu. Kayak apa ya, ada organisasi, tugas, kehidupan pribadi kayak gitu Pak. Oke, kalau misalkan tipsnya mungkin secara runtut supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk mappingnya juga. Pertama adalah teman-teman harus sudah mulai mengetahui terkait minat bakat teman-teman. Supaya apa? Supaya pertama waktu kalian tidak sia-sia. Kedua, kalian tidak boros energi. Kalian tidak mengejar sesuatu yang tidak pasti, gitu ya.
semua kepastian tentunya kan kalian akan lebih mudah ya kalau misalkan kalian kejar dan juga kalian sudah tahu. Yang kedua adalah manajemen waktu. Jangan sampai kalian ngerjain tugas, akhir deadline gitu ya. Akhirnya kalian malah lupa kerjanya atau ketiduran di akhir. Malah kalian udah hektik parah tuh kan. Akhirnya kalian malah telat ngumpulinnya, kan udah nol tuh ya. Iya. Kalau misalkan dosen mungkin masih ngasih waktu lah ya, kadang-kadang ada kasih nilai tapi nilainya dipotong gitu ya. Lalu selanjutnya adalah terkait bagaimana caranya kalian mengolah stres teman-teman. Jangan terlalu memforsir sesuatu yang sebetulnya tidak begitu urgent. Makanya kalian perlu untuk membuat suatu mapping terkait priority mapping ya kalian. Mana yang urgent, mana yang tidak urgent, mana yang penting, mana yang tidak penting, seperti itu. Selanjutnya kalian juga perlu untuk menyisihkan waktu untuk me time. Betul banget. Nah, iya sih. Menyisihkan waktu untuk me time. Kelima ya, keempat. Tadi. Keempat. Lupa saya. Me time tadi selanjutnya adalah kalian coba untuk relaksasi bersama teman kalian yang memang berfrekuensi. Memang seringkali kita ini jadi klise ya, kadang-kadang kan kita juga punya gengsi untuk berteman dengan orang-orang yang dalam tanda kutip keren ya. Atau mungkin kita ingin punya suatu popularitas tersendiri di lingkungan kampus, walaupun sebenarnya nggak selalu juga. Tapi setidaknya utamakan adalah punya kelompok kecil yang memang selalu suportif kepada kalian. Tapi bukan berarti kalian jadi ambis atau jadi obsesif ya, melainkan adalah ketika di saat di sana kalian bisa saling mendukung. Betul. Gitu. Ambis juga nggak salah juga sih Pak kalau ambis nggak salah ya. Iya. Tapi kita harus aja. Iya, balance ya. Iya betul. Jadi kalau misalkan untuk hal-hal yang berhubungan dengan ambis lah yang sehat. Iya betul. Yang ambis sehat. Tapi sehat. Betul. Jangan sampai malas ambis, sikut kanan, sikut kiri ya. Banyak juga tuh yang kayak gitu ya. Dan juga tadi ya. Yang terakhir adalah mungkin tadi bijaklah untuk dalam pengambilan keputusan, dalam mengambil organisasi, dalam berkuliah dan bersosial media. Kenapa? Karena ini juga salah satu yang penting. Dengan kondisi Gen Z yang semuanya serba cepat, semuanya serba instan, sosial media di mana-mana, informasi bisa didapat dari manapun, maka berbijaklah dalam berdigitalisasi. Supaya kalian supaya kalian aman dan kalian lebih bijak. Oke Pak, mungkin pembahasan kita bisa cukup sampai sini. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Sena sudah memberikan wawasannya yang sangat luas mengenai mental health. Mungkin dari Kak Imam? Lebih digital ya, digital mental. Mungkin dari saya yang terakhir nih, maaf nih Pak ya, banyak nanya dikit buat nih yang terakhir banget nih Pak. Boleh dong satu kata atau dua patah. Satu atau dua kata patah. Boleh. Sorry, saya salah nih. Dua kata patah. Buat pesan buat mahasiswa yang udah kena mental. Burn out gitu. Tugas besar gitu. Boleh dong Pak. Dua kata dua patah aja. Kalimatnya buat teman-teman semua yang ada di dalam university atau mungkin di sistem informasi khususnya. Betul. Pertama adalah sayangi diri teman-teman sendiri sebelum kalian coba sayangi diri. Kenapa? Karena saat kalian bisa untuk menyayangi diri dan memaafkan diri, kalian juga akan diterima oleh orang lain. Sebetulnya gini ya, yang kalian butuh adalah diri kalian. Maka cintailah diri sendiri. Baru setelah itu mencintai orang lain. Oke. Keren banget. Oke. Sobat Cianism, itu dia episode kita kali ini. Seru banget ya tadi obrolan kita. Semoga bisa jadi pengingat teman-teman buat sobat Cianism semuanya terkait kesehatan mental, karena kesehatan mental itu tidak kalah penting dengan kesehatan fisik. Sampai jumpa di Cian Talks berikutnya. Dadah.